Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bagian ke-68. Tiba-tiba terdengar angin menyambar dan sinar putih menyambar lehernya. Cepat Bu Song miringkan tubuh mengelak. Sinar itu lewat dan ketika ia menengok ke belakang, sinar itu telah lenyap sehingga ia tidak tahu senjata rahasia apakah yang menyambarnya tadi. Jantungnya berdebar. Kiranya benar ada orangnya dan agaknya orang itu berwatak keji karena buktinya tanpa tahu-tahu sudah menyerang dengan senjata rahasia. Ia memandang ke kanan dari mana senjata rahasia tadi menyambar. Akan tetapi di sebelah kanannya hanya tampak batu karang dan tidak ada tanda-tanda manusia di situ. Ia kaget sekali. Tadi ia diserang lagi dan kini bahkan serangan itu datang dari 3 jurusan, depan, kanan dan kiri. Juga menggunakan senjata rahasia seperti tadi, putih kecil yang menyerang leher, perut dan kaki. Untung ia dapat bergerak cepat dan loncatannya tadi menggagalkan serangan. Celaka, pikirnya. Agaknya sedikitnya ada 3 orang manusia yang memusuhinya. Cui sekalian harap jangan turun tangan. Saya datang dengan maksud baik, bukan untuk bermusuhan dengan siapa juga. Pada saat itu, dari sebelah kanan menyambar lagi benda putih. Bu Song penasaran dan ingin memperlihatkan kepandaiannya. Dengan 2 jari tangan ia menyambar benda putih itu dan berhasil menjepitnya. Akan tetapi hampir saja ia berteriak saking kagetnya. Benda yang disangkanya senjata rahasia itu kiranya adalah seekor ular putih yang kini terjepit di antara 2 jarinya, akan tetapi ular itu telah menggigit telapak tangannya. Bu Song gemas dan sekali remas kepala ular itu hancur. Telapak tangannya mengeluarkan darah sedikit. Bu Song tidak khawatir. Tubuhnya sudah kebal terhadap racun. Akan tetapi ia tidak mau mengambil resiko. Maka dengan pengerahan hawa sakti ke arah tangannya, ia berhasil mendorong keluar darahnya melalui luka. Darahnya berubah putih yang keluar dari luka, tanda keracunan. Akan tetapi hanya sedikit dan setelah yang mengucur keluar adalah darah merah bersih, ia menghentikan usahanya. Luka tidak berarti, dan ia diam-diam merasa geli. Kiranya ia tadi bicara terhadap ular-ular putih kecil yang menyerang orang sambil terbang atau lebih tepat, meluncur dan melayang. Benar-benar amat berbahaya ular-ular itu. Kalau bukan dia yang digigit, bisa mendatangkan maut. Mulai mengertilah kini Bu Song mengapa si nelayan itu takut setengah mati terhadap pulau ini. Dan ia pun menduga bahwa tentu masih ada bahaya-bahaya lainnya di pulau ini. Dengan hati-hati ia berjalan terus ke depan. Serangan ular-ular putih ia hindarkan dengan mengelak atau kadang-kadang mengebutnya dengan ujung baju lengan. Tiba-tiba jantungnya berdebar keras dan ia menghentikan langkahnya. Ia menahan napas dan mendengarkan penuh perhatian. Tidak salah lagi, itulah tiupan suling, suara suling yang luar biasa sekali. Dia sendiri seorang ahli meniup suling, akan tetapi tiupan suling yang terdengar itu benar-benar mengagumkan. Dan suara itu datang dari depan sebelah kiri, dari pinggir hutan di mana terdapat bukit-bukit dengan batu-batu hitam. Girang sekali hati Bu Song. Kiranya mendiang Ciu Guan Liong tidak menipunya. Ia tidak ragu bahwa yang meniup suling itu tentulah sastrawan Ciu Bun yang dicarinya. Cepat ia berlari menuju ke bukit dekat hutan itu. Kini ia tiba di daerah penuh pasir. Dan tiba-tiba ia roboh terguling karena pasir yang diinjaknya itu bergerak memutar. Begitu jatuh, pasir yang menerima tubuhnya itu mengisap dan berputaran. Bu Song kaget bukan main.
Cepat ia mengerahkan tenaganya dan memukulkan kedua telapak tangan ke atas pasir, menggunakan daya dorongan ini untuk mengangkat tubuh ke atas, dan sambil berjungkir balik ia meloncat jauh ke depan. Mukanya pucat melihat pasir itu masih bergerak-gerak seperti air. Bukan main, kalau ia tadi tidak cepat membebaskan diri, tentu tubuhnya akan terisap terus ke bawah dan sekali tubuhnya terisap, sukarlah melepaskan diri lagi. Benar-benar tempat yang amat berbahaya. Kini ia melangkah dengan hati-hati sekali. Kiranya daerah berpasir ini banyak sekali berpusing seperti itu. Akan tetapi karena ia sudah hati-hati, begitu kakinya menginjak pasir bergerak, ia segera meloncat dan dengan demikian terhindarlah ia dari bahaya itu. Dan akhirnya ia tiba di dekat bukit dari mana suara suling kini terdengar jelas. Suara suling itu keluar dari sebuah gua. Dengan hati girang Bu Song terus berjalan menghampiri. Gua itu merupakan terowongan yang dalam dan gelap. Merasa bahwa ia berada di tempat orang, Bu Song tidak berani masuk dan hanya berdiri di depan gua, menanti sampai suara suling itu habis dilakukan. Akhirnya suara suling berhenti dan Bu Song segera berseru, "Apakah Paman Ciu Bun berada di dalam?" Hening, tiada jawaban sampai lama. "Saya datang membawa pesan mendiang Paman Ciu Guan Liong." Segera terdengar jawaban dari dalam, suaranya penuh ejekan, "Sin Jiu Ku Paong, apa artinya semua lelucon ini? Kalau kau mau coba memaksaku, mau menyiksaku atau membunuhku, kau masuk saja." "Perlu apa menyebut-nyebut nama Guan Liong?" Bu Song terkejut, mengapa orang di dalam itu menyebut-nyebut nama Sin Jiu Ku Paong? "Paman Ciu Bun, saya bukan Sin Jiu Ku Paong. Nama saya Liu Bu Song," teriaknya. Ia sengaja menggunakan si ibunya, karena ia masih merasa tak senang kepada ayahnya yang dianggap telah menceraikan ibunya dan menikah lagi. Kakek itu pun memandang Bu Song penuh perhatian. Agaknya ia puas melihat Bu Song. "Mari kita keluar. Kau harus cepat-cepat mempelajari cara meniup suling ini dan menyesuaikan bunyinya dengan sajak-sajak di dalam kitab. Hayo cepat, jangan samapi ia keburu datang." Tergesa-gesa kakek ini mengajak Bu Song keluar dari dalam gua. "Apakah Paman maksudkan Kong Lo Seng Jin?" Kakek itu berhenti di depan gua dan memandang. Matanya yang tajam penuh selidik dan membayangkan kecurigaan. "Kau mengenal dia?" "Tentu saja saya mengenal Kong Lo Seng Jin, Paman. Istri Suhu adalah keponakan Kong Lo Seng Jin. Akan tetapi anehnya, kakek yang sakti tapi kejam itu menyuruh bunuh keponakannya sendiri untuk menipu Suhu." Kakek yang bukan lain adalah sastrawan Ciu Bun yang selama bertahun-tahun dicari-cari oleh tokoh-tokoh Kang Ou itu tercengang. "Apa? Kim Mo Tai Su menjadi mantu keponakanku Paong? Sungguh aneh. Dan tua bangka itu menyuruh bunuh keponakannya sendiri? Orang muda, siapa namamu tadi?" Bu Song, kau ceritakan semua kepadaku." Mereka pergi ke belakang tumpukan karang tak jauh dari gua. Di situ kakek Ciu Bun duduk dan Bu Song segera menceritakan keadaan suhunya, dan Kong Lo Seng Jin menipu Kim Mo Tai Su bahwa pembunuhnya adalah musuh-musuh Kong Lo Seng Jin. Kemudian betapa secara tidak sengaja ia mendengar percakapan antara Kong Lo Seng Jin dan tokoh-tokoh Hui Tu Pang, maka ia tahu akan rahasia itu. Kemudian ia bercerita juga sedikit tentang keadaan dirinya, bahwa selain murid Kim Mo Tai Su, dia pun bekas calon mantunya dan betapa calon istrinya Putri Kim Mo Tai Su tewas di dalam jurang. Mendengar penuturan itu, Ciu Bun bengong lalu memaki gemas, tua bangka itu benar-benar telah menyeleweng jauh daripada kebenaran. Untung bukan dia yang mendapatkan kitab di tangan Guan Liong. "Kau tadi bilang Guan Liong sudah meninggal, bagaimana kau tahu?" "Bukan hanya tahu, Paman. Bahkan saya yang mengubur jenazahnya." Kembali Bu Song bercerita tentang nasib Ciu Guan Liong yang buruk, dan betapa kakek sastrawan itu agaknya membunuh diri agar jangan sampai terjatuh ke tangan Kong Lo Seng Jin. Ciu Bun membanting-banting kaki kanannya. "Ku Paong, kau benar-benar patut dimaki dan dikutuk." Hening sejenak, kemudian Ciu Bun berkata, "Nah, kau ambil kitab itu, kau baca sajaknya dan aku akan meniup suling itu disesuaikan dengan isi sajak. Kau tahu, setiap huruf itu mengandung bunyi tertentu sesuai dengan maknanya,
dan suara suling ini harus ditiup sesuai dengan bunyi huruf sehingga merupakan lagu tertentu sesuai dengan bunyi huruf, sehingga merupakan lagu tertentu sesuai dengan bunyi sajak. Kami yaitu aku dan adikku yang telah meninggal adalah sastrawan-sastrawan yang mengutamakan keindahan seni. Maka pemberian anugerah dari Bu Kek Sian Su berupa 2 buah benda berharga ini bagi kami semata-mata hanyalah mengandung keindahan yang luar biasa. Keindahan seni sastra diselaraskan dengan seni suara. Menurut Bu Kek Sian Su, kalau bunyi sajak dan suara suling ini sudah dapat diselaraskan seperti mestinya, maka akan mendatangkan hikmat luar biasa, menenangkan batin, menjernihkan pikiran dan menghalau segala macam pikiran jahat, menindih nafsu dan membawa orang ke tingkat batin yang lebih tinggi. Akan tetapi, selain itu, aku yakin bahwa 2 benda ini pun mengandung sesuatu yang amat hebat bagi dunia persilatan, karena buktinya tokoh-tokoh Kang Ou dari segala penjuru mencari-cari dan mengejar-ngejar kami. Nah, kau bacakan sajak yang mana saja, biar ku timpali dengan suling ini. Bu Song mendengar penjelasan itu merasa betapa sulitnya mempelajari ilmu menyesuaikan bunyi huruf dan bunyi suling, namun ia menaruh perhatian besar dan segera ia membaca lambat-lambat sederet sajak. Kakek Ciu Bun sudah meniup sulingnya dan terdengarlah bunyi suling mengalun aneh. Akan tetapi lebih aneh lagi bagi Bu Song, suara suling itu demikian enak dan cocok dengan suaranya yang membaca huruf-huruf secara lambat. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan suara aneh lucu. Seketika Ciu Bun menghentikan tiupan sulingnya. Karena ini, Bu Song juga menghentikan bacaannya dan menoleh ke arah suara. Kiranya di depan gua tadi kini tampak sekor kuda yang ditunggangi oleh 2 orang. 2 orang laki-laki aneh sekali karena mereka itu menunggang kuda dengan menghadap ke belakang, dan laki-laki yang di belakang memegang ekor kuda sambil mengeluarkan suara tadi. 2 orang laki-laki ini benar-benar luar biasa sekali. Yang seorang bertubuh tinggi kurus seperti rangka terbungkus kulit berkepala gundul dan bertelanjang baju, hanya memakai celana sebatas lutut dan bertelanjang kaki. Orang kedua yang memegangi ekor kuda tidak kalah anehnya. Tubuhnya gemuk sekali, punggungnya berpunuk, mulutnya besar dan kepalanya juga gundul, bertelanjang baju dan bercelana seperti pertama. Qiu Ji dan Ciu Ji, anak Qiu dan anak Ciu. Berani kalian mengganggu aku selagi meniup suling? Awas, ku adukan nanti kepada Ong ya. Muka kedua orang gundul itu menjadi ketakutan. Si gendut lalu menggerak-gerakkan seekor kuda agar kudanya berlari cepat. Tidak, tidak, tidak. Mereka berkata ketakutan. Benar-benar pemandangan yang luar biasa sekali. Tak dapat Bu Song menahan keinginan hatinya. Paman, siapakah mereka tadi? Mereka itu 2 orang pelayan dan juga muridku Paong. Gigitan-gigitan beracun dari binatang-binatang berbisa membuat mereka tidak waras otaknya. Akan tetapi mereka itu hebat kepandaiannya, mewarisi ilmunya Ku Paong. Memang tua bangka itu aneh sekali, menurunkan ilmunya kepada 2 orang gila macam itu. Jadi Kong Lo Senjin tinggal di pulau ini? Bu Song bertanya kaget karena hal ini sama sekali tidak pernah disangkanya. Ciu Bun mengangguk, tentu saja tinggal di sini. Dengarlah, Ku Paong adalah sahabat baikku semenjak dahulu. Kami berdua orang-orang yang setia kepada kerajaan Tang. Dia banyak belajar ilmu kesusastraan dari aku yang dulu menjabat kedudukan guru sastra di kota raja. Atas ajakannya lah aku tinggal di sini untuk menyembunyikan diri dari orang-orang jahat yang hendak merampas suling ini. Mula-mula Ku Paong memang tetap menjadi sahabat baikku. Akan tetapi agaknya kegilaan kedua orang murid atau pelayannya itu menular kepadanya. Sikapnya mulai berubah dan dia mulai membujuk-bujukku untuk menurunkan rahasia suling dan kitab pemberian Bu Kek Sian Su kepadanya. Akan tetapi setelah ku tahu bahwa pikiran dan wataknya telah berubah, aku selalu mengatakan bahwa suling ini tidak ada artinya baginya, hanya untuk ditiup melagu menghibur diri. Ia penasaran lalu memasukkan aku ke dalam gua itu, dijaga oleh binatang-binatang liar. Tentu saja aku tidak berani keluar dan yang berani memasuki gua hanyalah 2 orang bocah edan tadi yang mengantar makanan setiap hari kepadaku. Kau tahu bahwa Ku Paong tentu hendak mencari dan menangkap adikku untuk memaksa kami kakak beradik membuka rahasia kitab dan suling. Untung sekali adikku bertemu dengan engkau.
Nah, tahukah kau sekarang? Hayo kita berlatih lagi. Kau sudah dapat menangkap contohku tadi? Sudah, Paman. Memang mendatangkan perasaan yang hebat, tapi aku masih bingung karena hal ini memang amat sukar dimengerti. Memang, sekarang biarlah kau belajar meniup suling. Paman, saya sudah biasa bersuling dan mendapat petunjuk suhu. Bagus. Agaknya memang sudah jodoh. Nah, lekas kau meniup suling ini dan usahakan agar suara sulingmu dapat sesuai dengan bunyi dan sifat huruf yang kubaca. Mereka bertukar benda. Kakek itu menyerahkan suling emas dan menerima kitab dari tangan Bu Song. Sastrawan Ciubun membacakan sajak terakhir dari kitab itu dan Bu Song segera meniup sulingnya. Hebat tiupan suling anak muda ini. Memang ia berbakat sekali sehingga tiupannya mengandung getaran perasaannya. Pula, karena Bu Song sendiri sudah hafal akan isi kitab, ia segera dapat menyesuaikan bunyi sulingnya, mengarah bunyi huruf dan ketika meniup suling, seluruh perhatiannya dicurahkan kepada makna dari huruf yang ditiupnya. Terdengar perpaduan suara sajak dan suling yang luar biasa, mengalun-alun dan merayu-rayu. Ada muncul dari tiada. Betapa mungkin mencari sumber tiada? Mengapa cari ujung sebuah mangkok? Mengapa cari titik awal akhir sebuah bola? Akhirnya semua itu kosong hampa, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Demikianlah bunyi sajak terakhir itu, dan sampai 3 kali Ciubun membaca sajak itu, terus diikuti oleh tiupan suling Bu Song. Setelah habis, terdengar Ciubun berseru, "Ya Tuhan!" Bu Song memegang suling itu dan memandang kakek Ciubun. Ia terkejut melihat wajah kakek itu makin pucat, seperti kehijauan, akan tetapi mata kakek itu bersinar-sinar, mulutnya tersenyum sehingga biarpun wajah itu amat pucat, namun seperti berseri-seri. Kedua kakinya ditekuk dan bersila, kedua tangan memegang kitab, lalu bibirnya bergerak. "Dapat sudah sekarang, ya Tuhan, dapat sudah." Bu Song tidak mengerti. Lalu bertanya hormat, "Paman, apakah yang Paman maksudkan?" "Bu Song, kau sudah hafal akan isi kitab?" Tiba-tiba kakek itu bertanya, suaranya biasa kembali. "Sudah, Paman. Kalau begitu tinggalkan kitab ini padaku dan kau bawalah suling itu pergi dari sini. Cepat, kau sudah tahu akan rahasia isi kitab dan suara suling. Bahagialah kau, Bu Song." Bu Song mendekati. "Akan tetapi, kalau Paman di sini tertawan, marilah Paman ikut pergi dengan saya." "Untuk apa tinggal di pulau berbahaya ini?" "Tertawan? Berbahaya? Tidak sama sekali. Sudahlah, kau pergi cepat, jangan sampai dia datang mendapatkan kau di sini." "Tapi, Paman, keraguan hati akan merintangi kemajuanmu, orang muda." "Pergilah." Kakek itu berkata dengan suara tegas sehingga Bu Song tidak berani membantah lagi. Ia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek yang bersila di atas batu, menghaturkan terima kasih lalu bangkit berdiri dan berjalan pergi dari situ, menuju ke tempat ia mendarat tadi. Di belakangnya ia mendengar suara kakek itu membaca sajak terakhir dan ketika tiba di 2 kalimat terakhir, suara itu seperti berteriak girang. Akhirnya semua itu kosong hampa. Sesungguhnya tidak ada apa-apa. Ketika Bu Song tiba di tepi pulau, di atas batu karang, ia melihat layar perahu nelayan itu dari jauh. Bu Song menaruh kedua tangan di pinggir, mulutnya lalu berseru sambil mengerahkan hikang di dadanya, "Kak nelayan, kemarilah." Layar itu makin besar dan kini tampaklah perahu kecil itu bersama si nelayan yang berwajah ketakutan. Setelah perahu itu dekat, dalam jarak 5 meter Bu Song lalu meloncat ke atas perahu. Akan tetapi si nelayan memandang ke arah pulau dengan muka pucat dan tubuh menggigil, sehingga kedua tangannya tidak dapat lagi mengemudi perahu. Bu Song terheran dan cepat menoleh. Untung ia sudah berada di atas perahu karena ternyata di tepi pulau itu berdiri 2 orang manusia aneh yang tadi menunggang kuda, dan mereka itu membawa sebuah batu karang besar yang kini mereka lemparkan ke arah perahu. 2 batu karang itu besarnya seperut kerbau dan dilempar dengan kekuatan dahsyat ke arah perahu. "Cepat jalankan perahu ke tengah." Bu Song masih sempat berteriak dan ia melompat ke buntut perahu, memasang kuda-kuda dan ketika 2 batu karang itu datang menyambar,
Ia menggunakan kedua tangannya mendorong sambil mengerahkan sinkangnya. Dua batu karang itu dapat terdorong menyeleweng dan jatuh ke air. Akan tetapi saking hebatnya tenaga lemparan itu, kedua kaki Bu Song melesak ke bawah, karena papan atas perahu yang diinjaknya jebol. Selain itu, dua batu karang yang terbanting ke air itu menimbulkan gelombang hebat sehingga perahunya miring dan hampir saja terbalik. Baiknya nelayan itu tahu akan bahaya dan sudah cepat-cepat mengatur keseimbangan perahunya, mengemudi layar dan cepat sekali angin besar mendorong perahu menjauhi pulau. Dua manusia aneh itu meloncat-loncat di tepi pulau dan sebentar saja lenyap. Kongju, mereka itu tadi, siluman, atau ibliskah? Bu Song tersenyum. Biarkan para nelayan ini ketakutan agar tidak berani mendekati pulau Pek Koatu. Karena kalau mendekati pulau itu memang besar kemungkinan mereka akan tewas, mengingat betapa selain di pulau itu terdapat banyak binatang buas dan berbisa. Juga di situ tinggal Kong Lo Senjin dan dua orang pelayannya yang gila dan kejam. Agaknya mereka itu iblis pulau. Tetapi untung kita dapat melarikan diri, jawab Bu Song. Jawaban ini membuat nelayan itu makin ketakutan dan ia mengerahkan seluruh kecakapannya untuk berlayar secepat mungkin menyeberang ke daratan yang aman. Bu Song menyimpan sulingnya diselipkan di ikat pinggang dan tertutup baju. Ia maklum bahwa suling itu tentu akan menimbulkan perkara kalau sampai terlihat orang jahat. Orang-orang Kang Ou mencarinya tentu mengharapkan hikmatnya, sedangkan orang-orang jahat tentu juga menginginkannya karena harganya. Suling ini terbuat dari emas yang tentu saja mahal harganya. Setelah tiba di darat, Bu Song menambah hadiah sepotong perak kepada nelayan itu yang menjadi girang sekali karena hari itu ia benar-benar mendapatkan rejeki besar. Kemudian Bu Song meninggalkan pantai dan melakukan perjalanan cepat ke utara. Ia harus mencari suhunya dan menceritakan semua pengalamannya di Pulau Pek Koatu. Makin ke utara, makin ramailah ia mendengar orang bicara tentang perubahan besar di kerajaan. Ia mendengar bahwa seorang panglima besar yang gagah perkasa telah mengambil alih kekuasaan dan mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Sung. Juga mendengar bahwa kaisar baru ini amat murah hati, tidak akan menghukum siapapun juga asal tidak mengadakan perlawanan. Karena berita inilah maka di kota-kota kecil tidak timbul keributan, dan para pembesar melakukan tugasnya seperti biasa sambil menanti perkembangan lebih lanjut. Pada waktu itu, Bu Song berusia 23 tahun. Maklum bahwa suhunya tentu memperhatikan perubahan di kota raja, ia mengambil keputusan untuk pergi ke kota raja mencari suhunya. Kita tinggalkan dulu Bu Song yang melakukan perjalanan menuju ke kota raja, dan mari kita menengok keadaan Suma Cheng, gadis bangsawan yang tak dapat menahan gelora cinta kasihnya sehingga mengadakan hubungan rahasia dengan Bu Song, pegawai ayahnya itu. Melihat betapa puterinya telah mencemarkan nama keluarga, Pangeran Sumakong marah bukan main. Anak macam itu hanya akan menyeret nama orang tuanya ke dalam lumpur kehinaan. Ia memaki setelah menerima laporan puteranya. Lebih baik mati daripada dibiarkan hidup. Boan Ji, anak Boan, enyahkan saja dia dari muka bumi. Suma Boan terkejut. Ia juga merasa tak senang dan marah melihat adiknya melakukan perhubungan gelap dengan Bu Song. Akan tetapi betapapun juga Suma Boan menyayang adiknya. Ia tidak mempunyai saudara lain kecuali Suma Cheng. Bagaimana ia tega membunuhnya? Diam-diam ia merasa kecewa dan menyesal sekali mengapa Bu Song sampai dapat lolos dari tangannya. Ayah, harap ampunkan Cheng Moi. Betapapun juga, yang salah besar dan jahat adalah Bu Song. Cheng Moi seorang yang masih muda, tentu saja mudah dibujuk dan dipikat. Ayah, karena hal itu telah terjadi, maka sebaiknya kita mencari jalan keluar. Jalan keluar satu-satunya hanyalah menyuruhnya minum racun agar habis riwayatnya dan tidak mengotori nama keluarga kita. Bentak Pangeran Sumakong marah. Bukan begitu, ayah. Yang kumaksudkan adalah jalan keluar yang baik dan terhormat. Betapapun juga, Cheng Moi adalah adikku, mana aku tega kepadanya? Ayah, sahabatku Pangeran Kiang pernah melihat Cheng Moi dan pernah dalam keadaan mabok ia memuji-muji Cheng Moi di depanku. Ayah, aku dapat atur agar Cheng Moi segera dijodohkan dengan dia.
Selain sahabat baik, dia pun belajar silat kepadaku, dan dalam segala hal, dia selalu menurut kepadaku. Berseri sedikit wajah Sumakong yang tadinya keruh. Pangeran Qiang yang dimaksudkan putranya itu memang betul bukan seorang yang cukup berharga untuk menjadi mantunya. Seorang pangeran miskin, sudah tiada ayah lagi, hanya mengandalkan Jenderal Cao Kuang Yin yang menjadi pamannya. Akan tetapi betapapun juga orang muda itu masih seorang pangeran. Tidak buruk, sesukamulah. Akan tetapi atur supaya cepat-cepat menikah dalam bulan ini juga. Siapa tahu. Sumakong menggigit bibir dan menggeleng-geleng kepalanya. Aku mengerti, ayah. Demikianlah, dengan perataraan Sumaboan, urusan perjodohan itu dibicarakan. Pangeran Qiang adalah seorang pangeran muda yang tidak punya ayah lagi. Menganggur, hidupnya hanya bersenang-senang menjadi sahabat, murid, juga antek Sumaboan. Mendengar usul dan bujukan Sumaboan, serta-merta ia menyatakan setuju dengan hati girang. Ibunya miskin, pamannya yaitu adik ibunya, Jenderal Cao Kuang Yin yang terkenal, adalah seorang pembesar militer yang jujur dan setia, sehingga hidupnya sederhana dan tidak kaya raya, sehingga bantuan dari paman ini pun hanya sekadarnya. Kalau di satu pihak Pangeran Qiang Ti girang bukan main atas usul Sumaboan, karena dia sendiri sampai mati pun tidak berani lancang melamar putri Pangeran Sumakong yang kaya raya itu, adalah di lain pihak Suma Cheng mendengarkan berita yang disampaikan kakaknya itu, dengan banjir air mata. Koko, mengapa begini, ratap tangisnya. Di mana, Kanda Bu Song, kau apakan dia? Sumaboan marah sekali kepada adiknya, akan tetapi kasih sayangnya sebagai seorang kakak membuatnya kasihan juga. Ia mendongkol bahwa dalam keadaan seperti itu adiknya masih saja memikirkan Bu Song. Cheng, kau ini puteri seorang bangsawan agung, puteri seorang pangeran besar. Pergunakanlah pikiranmu dan akal sehat. Mengapa kau merendahkan diri sedemikian rupa? Apakah kau hendak menyeret nama baik ayah dan keluarga ke dalam lumpur? Aku cinta padanya, Koko. Setan, sudah, jangan sebut-sebut lagi namanya. Bu Song sudah mampus. Cheng menangis terseduh-seduh. Kau bunuh dia. Kau bunuh dia, Koko. Kenapa kau tidak bunuh aku sekali? Goblok, kalau tidak ada kakakmu ini yang berjuang mati-matian, apa kau kira sekarang kau masih hidup? Ayah lebih senang melihat kau mati daripada kau bermain gila dengan seorang macam Bu Song. Oh, ayah. Suma Cheng makin sedih mendengar hal ini. Dengar, Cheng Moi, mengadakan hubungan gelap, apalagi dengan seorang yang kedudukannya rendah, hukumannya hanya mati bagi seorang gadis bangsawan. Akan tetapi aku berhasil meredakan kemarahan ayah dan mengusulkan agar kau dijodohkan dengan Pangeran Qiang Ti. Aku tidak mau, tidak sudi. Plak, Sumaboan menamparkan pipi adiknya sehingga Suma Cheng hampir terpelanting jatuh. Suma Cheng berdiri, memegangi pipinya dan memandang dengan mata terbelalak kepada kakaknya. Biasanya, kakak kandungnya ini amat mencintanya, tidak pernah memukulnya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.